akan mengumpulkan segala bangsa di depannya. Bagaimana kita akan tahan di muka pengadilannya? Dia akan kumpulkan gandumnya dan sekam akan dibuangnya. Bagaimana kita akan tahan
Selamat hari Sabat dan salam kasih dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Berjumpa lagi kita kali ini di mana jua Anda berada. Sebelum kita mula, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam di syurga, terima kasih oleh kena berkat-Mu Tuhan dan terima kasih atas penjagaan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan sebelum kami mendengar firman-Mu Tuhan, kami menyebut Roh Kudus Tuhan berserta dengan kami supaya kami akan mengerti dan faham dan aplikasikan apa yang kami telah dengar nanti Tuhan di dalam kehidupan kami tiap hari. Waktu ini saya serahkan dalam nama Yesus Juru Selamat dan penebus semua kami. Amin. Jadi tajuk khutbah kita pada Sabat yang indah ini adalah panggilan Yesus untuk datang kepadanya. Dan ayat inti kita lihat slide daripada Markus 3 ayat 13 yang berbunyi begini. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Saya ingin menanya soalan kepada kita. Pernahkah Anda dipanggil untuk bertugas di tempat yang tidak Anda suka atau pergi atau yang cuba Anda elakkan jika dapat? Tetapi untuk permulaan tahun kerja kita ikut saja ke mana kita dipanggil. Saya secara pribadi pernah terpanggil oleh suara yang lembut yang saya percaya adalah suara Roh Kudus untuk balik ke Sarawak waktu saya bertugas di luar Sarawak. Dan Roh Kudus ini saya percaya yang berbisik kepada saya minta dan selalu saya dengar di dalam kepala saya ini untuk saya balik ke Sarawak dan menolong dalam pekerjaan Tuhan pada tahun 90-an, late 90s ya. Dan inilah saya sekarang, hamba Tuhan yang kongsikan firman Tuhan kepada Anda semua. Sebab saya rasa diri saya sudah dipanggil oleh Tuhan. Dalam Alkitab, kita lihat di Perjanjian Lama, the Old Testament, kita lihat Nabi Nuh dipanggil Allah untuk membina bahtera. Kalau kita lihat di Kejadian 6, 13, sampai 22, cerita Tuhan memanggil Nuh. Walaupun Nuh ini seorang pemabuk, tetapi di mata Tuhan, Nuh ini orang yang dilihat Tuhan kudus pada waktunya. Dan Tuhan memanggil Nabi Nuh. Dan juga kita lihat Abraham, ya, yang Allah panggil untuk pergi keluar daripada negeri bapaknya, datuknya yang menyembah berhala. Dan Tuhan akan menunjukkan satu tempat di mana Abraham harus pergi. Ya. Dan kita lihat cerita ini di Kejadian 12 ayat 1. Dan juga kita lihat Musa, kita panggil Nabi Musa. Di Keluaran 3 ayat 10, juga Musa dipanggil Allah untuk membawa orang Israel keluar daripada perhambaan di Mesir. Dan banyak lagi, ramai lagi kita lihat di dalam Alkitab, mereka yang dipanggil oleh Allah. Yaitu kita lihat Samuel, waktu dia masih muda, dipanggil oleh Allah sendiri. Nabi Daniel, ya, dipanggil Allah dan waktu dia ditawan, dibawa ke Babylon, Daniel membawa Tuhannya. Dan kita lihat Raja Daud, sewaktu dia masih menjaga domba bapaknya, telah dipanggil oleh Allah di dalam usia mudanya, waktu dia masih remaja, ya, waktu dia masih menjaga kambing domba bapaknya di padang. Dan kita lihat Elijah, Nabi Elijah ini yang
berkuasa, tetapi banyak stres, ya. Tetapi kita lihat Allah juga telah memanggil Elijah dan juga penggantinya Elisha juga Allah sudah memanggilnya untuk mengambil tempat Elijah dan memimpin umat Israel yang waktu itu sangat keras kepala, ya. Dan yang terakhir kita lihat yang telah dipanggil oleh Allah untuk pergi menginjil, yaitu Jonah ataupun Nabi Yunus yang tidak mau sebenarnya sebab dia tahu jawabannya, sebab Tuhan itu Tuhan yang berkasihan. Dalam perjanjian baru kita lihat Yesus memanggil 12 orang untuk menjadi muridnya. Saya percaya kita tahu nama-nama mereka. Dan cerita ini kita dapat daripada buku Matius di perjanjian baru. Matius pasal 4 ayat 18 hingga 22, di mana Yesus memanggil ke-12 orang-orang, yaitu nelayan dan juga berbagai pekerjaan untuk menjadi muridnya. Nelayan yang pakar di dalam menjala ikan menjadi penjala manusia. Dan juga kita lihat yang sangat termasyhur, yang diubah oleh Roh Kudus di dalam perjanjian baru. Dan ini direkod di dalam kisah pada para rasul 9:1, yaitu Saulus yang bersemangat untuk menangkap pengikut Yesus, orang yang percaya, ya. Dan namanya ditukar menjadi Paulus oleh kerana dia telah diubah oleh Yesus sesudah Yesus berhadapan dengannya dan memanggil. Yesus memanggil Saulus atau Paulus ini untuk bekerja untuknya. Dan kita lihat Yohanes Pembaptis, John the Baptist, ya, di dalam Yohanes 1 ayat 15. Yesus memanggil Yohanes untuk menyediakan jalan baginya. Dan kita lihat waktu masa kini, ya, Yesus memanggil kita semua untuk datang kepadanya. Pernahkah kita mendengar suara Yesus memanggil kita seperti yang dialami oleh saya di perhujungan 90-an waktu saya bekerja di Semenanjung, ya. Setiap hari Sabat, waktu saya bekerja hari Sabat, saya mendengar the soft voice. Saya percaya itu suara Roh Kudus memanggil saya. Kalau saya datang hari ini, adakah kamu selamat? Sebab saya bertugas pada hari Sabat. Dan ada suara itu mengatakan, baliklah ke Sarawak dan menolong penginjilan mission di Sarawak. Dan saya balik ke Sarawak. Sekretari Sarawak Mission waktu itu berjumpa dengan saya di sebuah gereja dan menanya saya, bila engkau mau bersama dengan Sarawak Mission, ya? Jadi macam sudah disediakan sebab Yesus melalui Roh Kudus telah memanggil saya. Ya, pernahkah kita mendengar suara Yesus memanggil kita untuk datang kepadanya? Pernahkah Anda mengalami seperti yang saya alami? Ataupun seperti Saulus alami? Pada zaman broadband, waktu 90-an tahun 2000, saya masih ingat, untuk kita mendapat internet line, kita harus membelikan broadband. Ya, tetapi sekarang kita sudah ada wifi, kita sudah ada data di handphone kita. Dan masa kini, oleh kerana semua ini ada, kemudahan ini ada, ia sangat sukar sekali untuk kita mendengar suara dari Yesus. Suara daripada Roh Kudus berbisik kepada kita. Sebabnya kerana terlalu banyak gangguan. Terlalu banyak gangguan yang mewarnai kehidupan kita. Kita di-bog down, kita disibukkan oleh apa yang kita ada di handphone kita. Ya, apa yang kita dapat. Itu yang menyukarkan Roh Kudus berbisik di hati dan di dalam minda kita pada waktu ini.
Tetapi Tuhan Yesus masih memanggil kita sebenarnya. Walaupun tidak semacam yang terjadi di negara lain, kita lihat waktu mereka mengadakan evangelisasi dan beribu-ribu dibaptiskan di tebing laut. Ya, mungkin di tempat kita Sarawak, mungkin ada 100, itu adalah terbesar sekali dibaptiskan. Ya, tetapi bukannya beribu-ribu. Ya, ramai di antara mereka ini tidak tahu tentang Yesus sebenarnya. Ya, tetapi Roh Kudus yang berbisik di dalam hati untuk memanggil mereka. Pernahkah kita mendengar suara Roh Kudus? Ya, ini adalah satu soalan yang saya ingin berikan kepada kita. Ya, ramai yang pernah mendengar suara dari Tuhan Yesus. Tetapi mereka katakan yang mereka tidak layak. Ya, kita dengar di gereja-gereja. Ya, mereka katakan, oh saya tidak layak, saya banyak dosa. Ya, pelajaran saya rendah. Saya tidak bisa berubah di depan. Dan inilah alasan mereka adalah oleh kerana mereka rasa mereka tidak layak. Oleh kerana kesalahan dan dosa mereka. Dan juga self-esteem mereka. Ataupun mereka rasa, oh saya tidak pandai. Ya. Lebih ramai orang yang ada master degree dan saya tidak, diploma pun tidak ada. Ya. Yesus ingin menerima kita walau besarnya dan banyaknya dosa kita. Tuhan Yesus dengan sepenuh hati menunggu dan sentiasa memanggil Anda dan saya untuk bersama-sama dengan Dia. Adakah Yesus pilih kasih apabila membuat panggilan? Adakah Yesus hanya pilih orang berkulit cerah? Kita katakan orang putih, orang barat. Ataupun adakah Yesus memilih orang yang berkulit gelap seperti saya? Sesuatu bangsa saja atau semua bangsa? Kita sebenarnya sudah tahu jawapannya. Sebab dari kecil kita pernah menyanyikan lagu yang mengatakan Yesus menyertai semua bangsa, tidak kira warna. Ya. Nomor 1, Yesus memanggil semua orang untuk datang kepadanya. Kalau kita lihat di Markus 3 ayat 13. Ya. Yesus mengundangkan kita semua untuk datang kepadanya. Datang kepada Yesus untuk mendapatkan apa? Pengampunan dan penyucian melalui darahnya. Kalau kita rasa diri kita tidak layak untuk bertugas, diberikan tugas di gereja, satu talenta yang kita cuba tidak gunakan, ya, akan diambil daripada kita. Ya. Jadi kita rasa diri kita dibebani oleh dosa, jadi kita datang kepada Yesus untuk pengampunan dan penyucian melalui darahnya. 1 Yohanes 7-9. Dan juga semua perlu datang kepadanya sebab semua orang berdosa. Itulah sebabnya kita harus datang kepada Yesus. Sebab tidak ada orang yang tidak berdosa. Semua orang berdosa dan harus datang kepada Yesus untuk diampuni. Yesus mengundangkan kita masuk ke dalam hubungan keluarga Allah. A family of God. Ada lagu mengatakan, we are one in the bond of love. Kita ada satu di dalam Tuhan. Dan juga Alkitab menyebut Allah sebagai Bapa. Kalau kita lihat di Malakai 1 ayat 6. Ya. Alkitab menyebut bahwa Allah itu adalah Bapa kita semua dan kita adalah anak-anaknya. Tetapi Allah tidak menjadi Bapa untuk semua orang, tetapi hanya bagi mereka yang menerima Yesus, yang telah menerima Yesus melalui baptisan. Tetapi kita lihat walaupun kita masih ramai orang yang berdosa di dunia ini, Tuhan masih kasih kepada
apa yang sudah diciptanya. Hujan, matahari, sinar matahari, udara juga diberikan kepada mereka yang tidak percaya kepada Allah. Ini adalah daripada Yohanes 1 ayat 12. Jadi kita lihat di slide ya, Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, nama Yesus. Jadi kalau kita semua telah percaya kepada Yesus, kita telah belajar Alkitab dan membuat keputusan bahwa Anda ingin menjadi anak-anak Allah dan dibaptiskan, jadi kita sudah layak dipanggil ataupun menjadi anak-anak Allah. Untuk hidup yang berlimpah, kita lihat apa kata Yesus dalam Yohanes 10 ayat 10 untuk hidup yang berlimpah. Kita lihat slide di Yohanes 10 ayat 10. Yesus mengatakan, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Bukannya kekurangan, tetapi mempunyai hidup di dalam kelimpahan. Ya, kalau kita menerima Yesus. Dan untuk mendapat jawaban kepada masalah yang kita hadap di dunia ini, ya, Yesus mengundang semua datang kepadanya untuk menerima jawaban bagi segala masalah kita. Kita lihat di Matius 11 ayat 28. Ya, kalau kita dibebani oleh berbagai-bagai masalah, apa saja masalah, ya, Yesus mengundang semua untuk datang kepadanya dalam doa, dan Yesus akan menjawab menurut kehendaknya. Ya. Dan di Matius 11 ayat 28 kita lihat slide. Yesus mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih dan lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Ya. Jadi kita dibebani oleh masalah. Kita dibebani oleh dosa yang kita buat sengaja ataupun tidak sengaja. Tapi Yesus oleh karena kasih-Nya mempelawa kita, memanggil kita untuk datang kepadanya. Kita yang letih dan lesu oleh masalah, telah 2 tahun kita mengalami pandemik COVID-19 dan baru kita merasa lega. Tetapi akibatnya, kesannya masih dirasai oleh di segi ekonomi, dari segi apa saja spiritual pun terkesan. Oke, oleh kerana sudah 2 tahun gereja kita mungkin tutup, walaupun kita beribadah melalui Zoom online, tetapi tidak semacam kita face to face di dalam satu tempat, ya. Tapi sekarang kita bersyukur oleh kita sudah masuk ke fasa endemik dan kita dapat berkumpul di gereja. Ya, sekurang-kurangnya beban berat itu kita selama ini berdoa di Zoom, kita serahkan kepada Tuhan, kita boleh kongsikan kepada keluarga kita, kawan kita, ya. Tetapi Yesus mengatakan bahwa semua yang letih lesu dan beban berat dengan apa saja masalah kesihatan, ekonomi, dan dosa yang telah kita lakukan, dan kita datang kepada Yesus, Yesus akan memberi kelegaan kepada kita. Nombor 2, Yesus mengundang kita untuk bekerjasama. Ya, Yesus inginkan kita semua untuk menjadi murid-muridnya, His disciple. Ya, Yesus maukan kita menjadi alat-alat dalam tangannya. Contohnya, si Saulus ini, ya, sebelum dia bersemuka dengan Yesus, dia adalah orang yang selalu jalan ke sini, ke kota ini, ke kota itu, menangkap pengikut Yesus. Ya, tetapi Yesus telah mengubah si Saulus ini. Ya,
sampai namanya ditukar kepada Paulus. Dan Rasul Paulus ini adalah penginjil yang terhebat yang pernah hidup di dunia ini, ya. Apostle Paul, ya. Sebab Yesus telah mengundang dia daripada menjadi musuh Yesus, selepas itu menjadi penginjil Yesus, pembawa Injil kepada orang lain. Dan kita lihat di slide Markus 3 ayat 14 dan 15 mengatakan di sini, ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Dan ayat 15, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Jadi itulah Yesus, dia mengatakan 12, okay? Dan diberi kuasa kepada mereka itu, supaya mereka ini ada kuasa untuk mengusir setan, orang-orang yang dirasuk oleh iblis, roh-roh jahat. Dan mereka dapat mengusir dalam nama Yesus. Dan kita lihat di Matius 28 ayat 18 hingga 20. The Great Commission ataupun amanat Yesus yang agung diberikan kepada anak muridnya. Kalau kita baca daripada Matius pasal 28 ayat 18 memula 19 20, di sana Yesus memberi amanat kepada 12 anak muridnya untuk keluar menginjil. Dan Yesus berjanji bahwa dia akan bersama dengan anak-anak muridnya. Dan begitu juga kita pada hari ini. Walaupun Yesus sudah di syurga dan anak-anak murid Yesus sudah tidur, tetapi Yesus telah berjanji bahwa Yesus akan mengantar the Comforter, penghibur, yaitu Roh Kudus, untuk bersama-sama dengan kita menginjil. Ya, tidak semestinya full time seperti para pendeta, tetapi kita ada tanggung jawab diberikan untuk kita bersaksi kepada rakan-rakan kita di pejabat, di tempat kerja kita, dan di mana saja. Ya, ini adalah tugas kita semua supaya kita bekerja sama menjadi alat-alat Yesus, dan kita rela dipegang oleh Yesus, dipimpin oleh Yesus, dan diubah hati kita oleh Yesus supaya apa yang kita perkatakan orang lain bukan daripada kita, tetapi adalah kehendak Allah. Seperti mana inginkah anak murid-muridnya bersama untuk penginjilan? Ya, jadi kita lihat seperti mana Yesus inginkan anak-anak muridnya bekerjasama untuk penginjilan. Begitu juga Yesus ingin kita bersama-sama untuk bersatu menjadi alat-alatnya, menjadi alat-alat Yesus, dan kita dipegang oleh Yesus, dan kita harus memantulkan kasih dan sikap Yesus. Sejarah kita mencatat bahwa Allah menggunakan berbagai alat untuk mengatakan kehendaknya. Kalau manusia enggan, dan kalau manusia selalu buat alasan yang mengatakan saya tidak layak, sebenarnya dalam Alkitab telah dicatatkan bahwa Allah telah menggunakan malaikat, angel, untuk memberitakan, melakukan kehendaknya. Dan kita lihat di dalam Kejadian 19 ayat 15 dan 24 ayat 7, Allah menggunakan malaikat untuk memberitahu Lot, ya, dengan keluarganya untuk keluar daripada Sodom dan Gomorrah. Sebab Allah akan menurunkan api berelang untuk memusnahkan Sodom dan Gomorrah, kota yang jahat itu. Dan Tuhan telah mengirimkan malaikat, ya, untuk memberitahukan kehendaknya sebelum memusnahkan ataupun melakukan sesuatu. Dan kita lihat Tuhan juga telah menggunakan binatang seperti keledai, donkey. Ya, kalau kita lihat di Bilangan 22 ayat 23, Allah menggunakan keledai
untuk memberitahukan Bileam, Nabi Bileam, ya. Kerana raja musuh itu ingin dia menyumpah umat askar Israel, tetapi waktu dia menyumpah, apa yang keluar? Berkat yang keluar selalu. Ya? Jadi Tuhan telah menggunakan donkey, untuk melakukan kehendaknya. Dan kita lihat juga, nomor 3, Tuhan telah menggunakan ikan yang besar. Mungkin kita katakan sekarang whale, ikan paus, ya. Di dalam Matius 12 ayat 40 mengatakan Allah menggunakan ikan yang besar untuk membawa Yunus balik kepada tempat yang tidak dia mau pergi, ya. Jadi Tuhan telah menggunakan ikan, dan juga Allah telah menggunakan ayam. Ayam, ya. Di dalam Matius 26 ayat 34, Allah menggunakan ayam untuk menyedarkan si Petrus. Yang di mana dia mengatakan, kalau semua orang meninggalkan Yesus, dia tidak meninggalkan Yesus. Dia tidak tinggalkan Yesus. Ya. Tetapi sebelum ayam berkokok, dia telah 3 kali, ya, mengatakan Yesus itu bukan kawannya. Ya. Jadi Tuhan telah menyedarkan Rasul Paulus. Dan sesudah itu dia sangat rasa berdosa dan dia bertobat. Dan kita tahu cerita Petrus, oleh kerana ketaatan Petrus, dia minta di hukum gantung, disalib, terbalik, oleh kerana dia tidak layak seperti Yesus, dia yang disalib. Ya. Dan kita lihat manusia. Kenapa Tuhan masih memanggil kita manusia? Ya. Sebab manusialah yang terpenting bagi Tuhan. Bagi Tuhan Yesus untuk menjadi alat-alatnya. Ya. Kecuali tidak ada manusia ingin lakukan. Batu itu akan bernyanyi. Ya. The rock will sing to the Lord. Kalau tidak ada lagi orang ingin memuliakan Tuhan, batu itu boleh memuliakan Tuhan. Pokok kayu boleh memuliakan Tuhan. Tetapi manusialah yang terpenting bagi Tuhan. Yang spesial bagi Tuhan. Dan itulah Tuhan gunakan untuk menjadi alat-alatnya. Di dalam Lukas 24 ayat 48, yang mengatakan, kamu adalah saksi dari semua ini, kata Lukas. Direkodkan apa yang Yesus katakan. Dan kita lihat di slide, di Lukas 19:40, Yesus berkata, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Seperti saya katakan tadi, kalau manusia tidak lagi mau memberitakan Injil, ataupun menyanyi memulia Tuhan, Tuhan katakan, maka batu di tepi jalan itu akan berteriak. Ya. Tuhan akan memberi kuasa kepada benda-benda yang tidak bernyawa yang kita lihat. Ya. Dan ya, saudara-saudari, dalam Yesus Kristus, di mana saja kita berada dan apa saja pekerjaan kita, ya, Yesus sedang mengetuk pintu dan menggunakan kita untuk membuka pintu hati kita, ya, dan menunggu sebenarnya. Yesus sedang mengetuk pintu, ya, dan sedang lama menunggu untuk mereka yang belum menerima Yesus. Dan juga yang sudah lama di dalam gereja, tetapi masih belum lagi rasa diri mereka 100% menerima Yesus. Merasakan diri mereka dibebani oleh dosa. Dan juga kita yang mempunyai banyak masalah. Ya. Sebenarnya kita boleh membuka pintu hati kita dan menerima Yesus. Berapa lamakah kita ingin mengeraskan hati kita dan menolak Yesus? Walaupun banyak dosa dan besar kesalahan kita, Tuhan lebih tahu, ya.
Tetapi Tuhan kasih akan manusia. Tuhan benci akan dosa kita. Jadi apa yang kita lakukan adalah pisahkan diri kita daripada dosa. Ya, walaupun kita masih berdosa, Tuhan tetap mengasihi kita. Tetapi Tuhan membenci dosa yang ada di diri kita. Yesus sangat rindu untuk menerima kita seorang yang berdosa. Dengarlah dan sambutlah panggilan Yesus untuk datang kepadanya. Yesus memanggil sebenarnya dan menantikan Anda dan saya semua. Kalau kita belum membuat keputusan. Jangan tunggu lama. Ya, jangan kita mengatakan, oh esok. Ada orang mengatakan, oh tunggu saya pensiun. Baru saya buat full time untuk tolong gereja. Ya, ada saya dengar dulu. Tetapi waktu dia sudah pensiun, dia sakit dan tidak sempat. Ya, ada juga saya tengok uncle saya, waktu dia sudah pensiun, dia betul-betul tolong gereja. Sebab dulu waktu dia masih bekerja dengan kerjaan, dia sibuk. Ya. Jadi dia mengatakan, tunggu saya pensiun, saya akan 100% menolong gereja waktu saya bersara, betul. Dan kita syukur kepada Tuhan, dia taat di gereja. Tetapi ada yang tidak sempat. Ada yang belum pensiun, sudah masuk ward, dan sangat sedih lihat kehidupan mereka, sudah bedridden, tidak mampu lagi, dan tidak dapat datang ke gereja. Dan kita doakan untuk mereka sebenarnya. Dan tidak sempat mereka. Walaupun mereka sempat dulu waktu mereka bekerja. Jangan tunggu waktu Anda bersara. Ya. Sekarang adalah masanya. Esok mungkin akan terlambat. Ya. Jadi untuk ayat terakhir kita lihat slide. Di Ibrani 3 ayat 15. Berbunyi begini. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, ya, jika Anda mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Jadi apabila Anda dengar suara Roh Kudus berbisik di fikiran Anda untuk datang kepadanya, untuk meninggalkan kehidupan yang selama ini tidak serasi dengan kehendak Tuhan, ya, bertobat dan datang kepada Yesus minta pengampunan. Dan jika Anda mendengar suaranya yang lembut itu, ya, mungkin kita rasa di hati kita, dari pikiran kita dan turun ke hati kita, oh saya tahu ini adalah suara Allah melalui Roh Kudus yang berbisik di dalam hati kita. Jadi waktu itulah Anda menerimanya. Jangan keraskan hati Anda. Jangan keraskan hatimu. Tetapi datanglah dan sambutlah panggilan Yesus itu. Datanglah kepada Yesus sebab Yesus sedang memanggil kita. Dan semoga Tuhan memberkati kita semua dengan khutbah yang singkat ini, supaya kita terus akan mendengar panggilan Yesus itu untuk datang kepadanya di mana saja kita berada dan macam mana beratnya dan besarnya dosa kita. Yesus tetap akan memanggil dan menerima kita walaupun kita masih berdosa. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sekalian orang-orang yang mengasihi Tuhan, hendaklah sekarang pun datang, hendaklah sekarang pun datang, menyanyi pujian, menyanyi pujian. Ke Sion, ke Sion, kami berjalan ke Sion, ikutlah kami ke Sion, berjalan ke
Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam di syurga, terima kasih atas peluang ini di mana kami telah mendengar bahwa Tuhan Allah sedang memanggil setiap kami Tuhan untuk datang kepadanya walaupun besar dan beratnya dosa kami Tuhan. Jadi Tuhan itu sedang mengetuk pintu hati kami. Tetapi kadang-kadang kami buat alasan. Mengatakan bahwa kami tidak layak ataupun dosa kami banyak. Tetapi mungkin itu adalah suara daripada si iblis. Sebab iblis tidak mau kami datang kepadamu Tuhan. Tetapi kami mengundang Roh Kudus Tuhan supaya mimpin setiap kami. Di mana saja kami berada, apa saja masalah yang kami hadapi, beban yang berat. Tetapi Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan membuat semuanya ringan. Dan Tuhan itu sentiasa membuka tangannya menerima kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan memberkati di mana saja para pendengar kami yang menyaksikan siaran ini, supaya Tuhan memberkati mereka, membuka hati mereka, dan menjawab doa, keluhan mereka Tuhan menurut kehendak-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan memimpin kami, ampunilah semua dosa kami, sebab semua ini serahkan dalam nama Yesus yang jadi Juru Selamat dan penebus semua kami. Amin.